Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas terstruktur mata kuliah manajemen PI luar sekolah yang diampu oleh Ibu Mutahara MPDI. Dan video ini disusun oleh Nisfi Ramadan, Dimas Masrur, dan Muhammad Hasbun. Dengan judul Manajemen Pengelolaan Lembaga Pendidikan Keagamaan Majelis Ta'lim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil wa bihi nasta'in wa ala umuri dinina. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat, selaku dosen pengampu mata kuliah manajemen PI luar sekolah yaitu Ibu Mutahara MPDI dan kelas PF yang saya banggakan. Langsung saja, saya di sini akan menerangkan tentang manajemen pengelolaan lembaga pendidikan keagamaan Majelis Ta'lim. Saya sendiri akan menerangkan tentang yang pertama ada sejarah, yang kedua yaitu pengertian, dan yang ketiga jenis dan fungsinya. Yang pertama sejarah. Sejarah bagaimana sejarah Majelis Ta'lim itu gitu kan. Di masa Islam di Mekah, pada saat itu Nabi Muhammad SAW itu melakukan mendakwakan ajaran Islam itu secara sembunyi-sembunyi gitu kan. Terus kemudian di era Madinah Nabi Muhammad SAW itu melakukan dakwah secara terang-terangan. Nah, kemudian dilakukan atau diselenggarakan di masjid-masjid. Nah, hal itu dilakukan untuk mendakwakan baik itu di era Mekah ataupun Madinah, itu merupakan cikal bakal berkembangnya Majelis Ta'lim yang dikenal pada saat ini. Nah, di awal masuknya Islam ke Indonesia gitu kan, Majelis Ta'lim itu merupakan sarana yang paling efektif dan yang paling tepat untuk menyiarkan atau menyampaikan ajaran Islam kepada masyarakat sekitarnya, yang mana Majelis Ta'lim itu merupakan ajang untuk berkumpulnya orang yang ingin mendalami ilmu agama dan tempat untuk sarana berkomunikasi atau bersilaturahmi sesama umat gitu kan. Bahkan berawal dari adanya Majelis Ta'lim ini muncullah metode pengajaran yang lebih terarah dan teratur dan berkesinambungan. Oke, yang kedua, pengertian Majelis Ta'lim. Majelis Ta'lim dari dua kata kan, ada majlis dan ada ta'lim. Yaitu majlis sendiri yang berarti tempat dan ta'lim sendiri berarti pengajaran, yang mana berarti tempat pengajaran bagi orang yang ingin mendalami ilmu agama. Dengan kata lain, Majelis Ta'lim juga lembaga diniyah non formal yang bertujuan untuk meningkatkan ketakwaan dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus yang ketiga itu ada jenis dan fungsi. Apa aja sih jenisnya gitu kan? Jenisnya dilihat dari jamaahnya. Ada jamaah para ibu-ibu, ada jamaah para bapak-bapak, ada jamaah remaja, ada juga campuran, semuanya ikut gitu, baik bapak-bapak, kakek-kakek, nenek-nenek, ibu-ibu, remaja gitu, semuanya ikut, bebas gitu kan. Yang penting kita niat untuk mendalami ilmu agama. Terus dilihat dari organisasi masyarakatnya. Ada yang ormas nih, organisasi masyarakat tertentu melakukan Majelis Ta'lim gitu kan. Ada yang dari masyarakat tertentunya saja melakukan Majelis Ta'limnya gitu kan. Ada juga yang dari yayasan atau pondok pesantren tertentu gitu kan. Terus yang ketiga dilihat dari tempatnya. Majelis Ta'lim dilakukan ada yang di masjid, ada yang di perumahan, ada yang di pabrik, ada yang di yayasan pondok pesantren tertentu. Terus sebagai fungsinya, apa sih fungsi Majelis Ta'lim itu? Yaitu sebagai lembaga dakwah dan pendidikan non formal juga. Nah, apa sih peranannya Majelis Ta'lim itu? Peranan Majelis Ta'lim yang pertama yaitu sebagai untuk membina dan mengembangkan ketakwaan keagamaan agar kita semakin meningkat gitu kan. Terus yang kedua itu sebagai ajang untuk bersilaturahmi, berkomunikasi gitu kan. Mungkin cukup sekian pemaparan materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dimas Masrur. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai manajemen Majelis Ta'lim. Nah, manajemen Majelis Ta'lim ini ada beberapa manajemen, yaitu perencanaan atau planning, kemudian perorganisasian atau organizing, aksi atau tindakan atau actuating, dan pengawasan atau controlling. Nah, dalam perencanaan atau planning itu ada beberapa langkah yang harus ditempuh dalam memanage Majelis Ta'lim. Yang pertama yaitu menetapkan tujuan yang dicapai. Kemudian yang kedua yaitu merumuskan keadaan saat ini, dan yang ketiga yaitu mengidentifikasi segala kemudahan dan hambatan. Nah, dan yang terakhir itu mengembangkan rencana atau serangkaian kegiatan untuk pencapaian tujuan. Kemudian yaitu pengorganisasian atau organizing. Nah, dalam mencapai tujuan bersama, menurut Handoko, pengorganisasian atau organizing itu dapat dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama yaitu
penentuan sumber daya dan kegiatan-kegiatan yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan organisasi. Yang kedua itu perancangan dan pengembangan suatu organisasi atau kelompok kerja yang akan dapat membawa hal tujuan. Yang tiga, penugasan tanggung jawab tertentu. Dan yang keempat yaitu pendelegasian wewenang yang diperlukan kepada individu untuk melaksanakan tugas-tugasnya. Selanjutnya yaitu aksi atau tindakan atau actuating, yaitu menyelenggarakan atau melaksanakan rencana-rencana kegiatan yang telah disepakati dalam tindakan nyata sesuai dengan tugas dan kewenangannya masing-masing. Nah, yang terakhir itu pengawasan atau controlling, yaitu mengawasi dan mengevaluasi semua kegiatan majelis taklim dan semua penggunaan dana dan sarana atau fasilitas untuk kemudian memperbaiki dan meningkatkan kemampuan lembaga majelis taklim untuk mencapai tujuan secara optimal. Nah, itu tuh manajemen majelis taklim. Kemudian yaitu manajemen tenaga pendidik dan peserta didik. Ada beberapa manajemen tenaga pendidik dan peserta didik, yaitu membina dan mengembangkan ajaran Islam, kemudian pendidikan menjadi pusat kegiatan belajar masyarakat, keterampilan hidup dan kewirausahaan. Selanjutnya itu manajemen tenaga pendidik dan peserta didik. Nah, tadi yang dilanjutkan ya, yaitu yang ketiga yaitu menjadi wahana silaturahmi, menyampaikan gagasan dan sekaligus sarana dialog antar ulama, umara dan umat. Yang keempat yaitu fungsi ekonomi sebagai sarana tempat pembinaan dan pemberdayaan ekonomi jamaatnya. Yang kelima yaitu fungsi seni budaya sebagai tempat pengembangan seni dan budaya Islam. Dan yang terakhir yaitu fungsi ketahanan bangsa menjadi pencerahan dalam kehidupan beragama, bermasyarakat dan berbangsa. Sekian pemaparan dari saya, kurang-kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kewirausahaan. Selanjutnya itu manajemen tenaga pendidik dan peserta didik. Nah, tadi yang dilanjutkan ya, yaitu yang ketiga yaitu menjadi wahana silaturahmi, menyampaikan gagasan dan sekaligus sarana dialog antar ulama, umara dan umat. Yang keempat yaitu fungsi ekonomi sebagai sarana tempat pembinaan dan pemberdayaan ekonomi jamaatnya. Yang kelima yaitu fungsi seni budaya sebagai tempat pengembangan seni dan budaya Islam. Dan yang terakhir yaitu fungsi ketahanan bangsa menjadi pencerahan dalam kehidupan beragama, bermasyarakat dan berbangsa. Sekian pemaparan dari saya, kurang-kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rasulullah, kelas PIF semester 4, mahasiswa IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Saya di sini akan menjelaskan makalah kelompok 5, manajemen pengelolaan lembaga keagamaan Majelis Taklim. Dosen pengampu Ibu Mutahharoh MPDI. Di sini saya kebagian menjelaskan tentang manajemen sarana dan prasarana Majelis Taklim dan manajemen keuangan. Manajemen sarana adalah semua fasilitas yang ada di suatu majelis yang bergerak maupun tidak bergerak untuk menunjang proses pengajaran atau pengajian dalam majelis taklim. Contoh misalnya itu seperti meja, kursi, dan lain-lain. Prasarana yaitu semua fasilitas yang bergerak secara langsung maupun tidak langsung untuk menunjang suatu pengajaran di majelis taklim supaya berjalan dengan lancar, seperti contoh halaman, gedung, dan lain-lain, di mana manajemen ini harus kreatif dan inovatif. Yang kedua yaitu manajemen keuangan, di mana di suatu majelis manage administrasi keuangan, merencanakan keuangan agar supaya suatu majelis berjalan dengan baik.